Kalau ngomongin pemilihan ketua Mahkamah Agung, yang umum terlintas di kepala kita adalah pejabat terpilih bisa jaga integritas nggak ya? 2 minggu lagi, pemilihan itu akan berlangsung. Kayaknya pertanyaan tadi makin sulit untuk dijawab. Ya, karena proses pemilihannya juga kurang transparan. Pemilihan Ketua Mahkamah Agung nanti akan menggantikan Muhammad Syarifuddin yang akan pensiun pada 17 Oktober 2024. Sesuai dengan ketentuan, Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung yang saat ini berjumlah 46 orang. Cara pemilihan yang diserahkan ke lingkungan internal MA sebenarnya baik-baik aja. Model ini lebih menjamin kemerdekaan Mahkamah Agung dibanding masa Orde Baru ketika Ketua MA diangkat oleh Presiden atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sistem pemilihan yang dianggap demokratis itu juga bisa jadi bumerang kalau nggak ada transparansi dan partisipasi publik. Pengawasan yang lemah bisa jadi celah persengkokolan politik dan perilaku korup lain. Bisa diantaranya para hakim agung dan pihak luar yang berkepentingan atas kekuasaan kehakiman. Mitigasi dalam pemilihan ketua MA juga tidak tercermin dalam penyelenggaraan pemilihan kali ini. Padahal risikonya tinggi. Agenda 5 tahunan MA ini sama pentingnya dengan pemilihan presiden di kekuasaan eksekutif. Tapi malah senyap dan tertutup dari jangkauan rakyat. Sampai minggu lalu, pimpinan MA belum memutuskan tanggal penyelenggaraan pemilihan. Waktu makin mepet. Usulan dari kalangan pemantau peradilan agar pemilihan ketua mahkamah disertai seleksi yang akuntabel kayaknya nggak mungkin terakomodasi. Hasilnya, belum ada kepastian tentang siapa saja hakim agung yang akan menjadi kandidat. Walaupun beberapa nama telah disebut-sebut. Masalahnya, sejauh ini bursa calon ketua MA diisi nama-nama hakim agung bermasalah. Wakil ketua MA bidang yudisial, Sunarto misalnya, terbelit kasus dugaan pungutan honor penanganan perkara. Sorotan tajam juga mengarah kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Julius atas putusan janggal MA dalam perkara uji materi batas usia calon kepala daerah. Dalam sebulan terakhir, kondisi lingkungan internal Mahkamah Agung lagi panas. Dengan mencuatnya berbagai borok MA yang disinyalir sebagai bagian aksi saling serang antar kubu. Sejumlah politikus dan pengusaha diduga turun tangan menyediakan bahan bakar supaya jagoan mereka merebut mayoritas suara hakim agung di hari pemilihan. Pemilihan ketua lembaga kehakiman udah kayak partai politik, penuh intrik dan permainan. Padahal kita berharap pemilihan ketua MA bisa menghasilkan pemimpin yang mampu membereskan seabrek persoalan di lembaga peradilan. Tapi kayaknya mustahil terwujud. Integritas kekuasaan kehakiman justru sudah ada di ujung tanduk. Saya Billy, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.